Yo, kembali lagi bersama saya Muhammad Kapi Padilah dengan NPM 1210200669. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Building Superior Quality Human Capital atau membangun modal manusia berkualitas unggul. Di mana dalam video kali ini meliputi Human Capital dan Manajemen, Human Capital dan Manajemen SDM, dan Human Capital dan Investasi Pembangunan SDM. Tanpa membuang waktu, langsung saja ke dalam videonya. Yang pertama ada Human Capital dan Manajemen. Di dalam Human Capital dan Manajemen terdapat beberapa variabel, seperti yang pertama SDM, yang kedua SDM unggul, yang ketiga investasi pendidikan untuk SDM unggul, yang keempat variabel penting SDM, yang kelima pentingnya manajemen SDM, yang keenam penekanan kualitas SDM, dan yang terakhir kebutuhan SDM di Indonesia. Yang pertama SDM. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan bekerja keras dengan komitmen, dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Selanjutnya ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez pada tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutu. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya penekanan kualitas SDM. Di dalam penekanan kualitas SDM terdapat 3 poin. Yang pertama kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga kualitas kekaryaan, yang meliputi faktor pribadi yaitu seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang terakhir kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan sebelumnya ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama yang solid. Selanjutnya ada Human Capital dan Manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang dijadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management menurut Gaspers pada tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarah, permotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada di dalam organisasi,
untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Yang terakhir, human capital dan investasi pembangunan SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Selanjutnya, standar kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Selanjutnya ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang terakhir, konsep human capital atau modal manusia. Konsep ini berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Terima kasih telah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.